mengambil ilmu yang baik dan yang ditinggalkan tidak baik itu bagus, dengan syarat ibu sudah punya perangkat untuk mensensor gitu. Ibu sudah belajar itu buku-buku tentang hadis, buku tentang tafsir, sehingga ketika ada seorang ustadz mengkaji sebuah ayat, ibu tahu ini secara ilmu tafsir kurang tepat nih. Nah, silakan pilih-pilih, yang baiknya diambil, yang tidak baiknya ditinggalkan. Tapi kalau ibu nggak ngerti apa-apa, gimana ibu pilih-pilih? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada anggapan ambil ilmu yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik. Bagaimana pendapat seperti itu di saat banyak ustadz-ustadz yang memberi kajian yang bertujuan baik dan menyebut dalil dan sunnah? Ya, ada beberapa pertanyaan yang semakna dengan itu, kita jawab satu saja untuk semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mengambil ilmu yang baik dan yang ditinggalkan tidak baik itu bagus, dengan syarat ibu sudah punya perangkat untuk mensensor gitu. Kalau ibu sudah punya perangkat untuk mensensor, ibu sudah ngerti ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, sehingga kalau ada orang ngomong tentang hukum, ibu ngerti ini pendalilannya nggak tepat. Kenapa? Karena Raudhatun Nadhir sudah tamat gitu. Ibu udah tamat belum Raudhatun Nadhir ngomong-ngomong? Itu buku killer di Fakultas Syariah. Dalam sebuah angkatan di semester 8 yang failed 50% buku itu. Di sini udah tamat. Insya Allah. Gitu. Itu buku usul fikih yang menegangkan kata sebagian teman-teman. Ibu sudah belajar itu buku-buku tentang hadis, buku tentang tafsir, sehingga ketika ada seorang ustadz mengkaji sebuah ayat, ibu tahu ini secara ilmu tafsir kurang tepat nih. Nah, silakan pilih-pilih, yang baiknya diambil, yang tidak baiknya ditinggalkan. Tapi kalau ibu nggak ngerti apa-apa, gimana ibu pilih-pilih? Kan gitu. Gimana ibu pilih-pilih? Yang ngerti masakan itu enak dan nggak enak kan chef, Bu, atau ibu-ibu yang pakar kuliner dan hobi masak. Kalau kayak saya yang pengalamannya di pesantren lumayan, saya nggak ngerti makanan enak sama nggak enak, karena menurut teori dunia pesantren makan itu cuma dua, enak sama enak banget, atau bingit kalau pakai aksen ibu-ibu sekalian. Nggak tahu kita makan nggak enak, oh ini enak, ini enak juga, ini enak, karena kita nggak pernah belajar masak, nggak tahu bumbu, bahkan nggak punya bumbu, nggak punya bahannya gimana Bu dulu ya. Jadi udah enak-enak semua lah, gitu Bu ya ibu-ibu sekalian. Yang tahu lukisan itu harganya 700 juta, harganya 20 juta, harganya 20.000, itu siapa Bu? Kalau bagi saya sih semuanya tuh 20.000, orang nggak jelas, ini apa sih tulis lukisan abstrak gitu kan. 21.000 saya nggak mau keluar duit. Mentok-mentok 20.000 lumayan buat ruang tamu. Ternyata harganya 900 juta Bu, ya Allah. Dan saya akan diketawain, Pak Ustadz nggak bisa nilai karena Pak Ustadz nggak ngerti ilmunya, nggak punya perangkatnya. Betul nggak ibu-ibu? Nah gitu. Nah sekarang tinggal kita lihat, saya ini tipikal yang mana nih? Udah punya perangkat untuk menilai atau belum mengerti? Gitu loh. Orang yang nggak ngerti tajwid
lalu jadi makmum ke seorang imam yang suaranya merdu, gayanya kayak Sudes, udah benar semua aja tuh Bu. Bu dan Sudes nih. Padahal miripnya sama Sudes cuman ragamnya doang. Tajwidnya berantakan. Siapa yang tahu tajwid berantakan nggak berantakan? Yang udah belajar tajwid gitu ibu-ibu. Gitu aja lah. Ya. Saya nyampein pagi ini pakai bahasa Arab. Padahal belepotan juga. Tapi orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Padahal juga fiil fa'ilnya salah, harokat saya juga salah. Kok masya Allah karena nggak pernah belajar nahu sorof. Kayaknya masya Allah aja. Gitu Bu ya. Nah kalau ibu nggak punya perangkat itu, ibu minta arahan dari seorang ahli ilmu, minta bimbingan. Kira-kira siapa nih saya mau belajar fikih, ke mana, ke majelis siapa nih saya mau belajar fikih, saya mau belajar akidah, ini ke siapa saya belajar akidah, gitu Bu ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara mengingatkan teman yang keimanannya sedang turun? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semua kita mengalami hal tersebut pastinya. Karena kata Nabi di sela-sela masa semangat ada fatrah, kata Nabi SAW. Ada masa futur, ada masa down. Nah gimana cara kita memotivasi? Yang pertama, ajak kawal dia duduk di kajian. Karena untuk mengangkat iman, resepnya surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang beriman itu ketika disebutkan nama-nama Allah, hatinya bergetar. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya bertambah. Jadi bacakan ayat Allah. Jadi saya rukyah Pak Ustadz, boleh kalau ibu mau rukyah, tapi dia tersinggung nggak tuh? Ajak ke kajian. Temenin gue ke sini dong, gue temenin, tapi lo temenin gue dulu ke kajian ya. Aduh boring gue, nggak temenin aja, udah ajak aja dulu, yang penting duduk. Insya Allah banyak perubahan gitu loh. Dan kalau dia belum bisa ke kajian, ibu yang sampaikan tuh ayat gitu loh. Tadi aku share penjelasan Ustadz tentang ayat ini gini gitu Bu ya.